Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kita kembali bergaul dengan firman Tuhan pada hari ini yang diangkat dari Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ketiga. Tetapi saya akan membacakannya untuk saudara-saudara mulai ayat yang kedua. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Ayat yang keempat. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesuhlah semangatku. Saya akan ulangi ayat yang ketiga. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Saudaraku, ini adalah kualitas doa orang percaya. Saya percaya saudara-saudara telah menaikkan banyak doa-doa kepada Tuhan. Ada yang berdoa setiap pagi dan setiap malam. Mungkin ada juga yang berdoa hanya pada momen-momen tertentu, pada waktu makan, pada waktu acara pertangyangan, pada acara-acara tertentu. Tetapi ada juga orang yang berdoa khusus untuk momen-momen tertentu, mau ujian sekolah, mau mendapatkan pekerjaan, atau banyak yang lain. Pertanyaan saya, apa dan bagaimana doa-doa yang kita sampaikan? Sebuah tradisi telah diajarkan kepada kita cara berdoa yang baik di gereja kita ialah melipat tangan, menundukkan kepala, menutup mata, sebagai tanda kerendahan hati. Kerendahan hati untuk memohon. Lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata supaya konsentrasi. Di beberapa tempat yang lain ada yang mengajarkan berdoa harus menegadahkan tangan ke atas. Ada juga yang mengajarkan berdoa berlutut. Semuanya itu sebenarnya adalah baik, saudara-saudara. Adalah baik. Dan satu pengajaran berdoa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ialah, kalau kau berdoa, pergilah ke dalam bilikmu, tutuplah, dan berdoalah di tempat yang tersembunyi. Sebab apa yang kau sampaikan secara tersembunyi, Allahmu yang tersembunyi akan memberikannya kepadamu. Kita diarahkan untuk berdoa dengan suasana personal, suasana khusyuk, dengan suasana tenang. Atau pada zaman ini sering disebut retreat. Ada juga yang mengatakan bermeditasi. Saudaraku, ini adalah sebuah keadaan yang penting kita pelajari dan lakukan. Bagaimana kita berdoa? Apakah saudara pernah berdoa secara khusyuk sendiri di dalam kamar Anda, di dalam bilik Anda, di dalam ruangan Anda? Saya pernah melihat seorang pejabat, tidak terlalu tinggi, tetapi tidak terlalu rendah. Di meja kerjanya ada Alkitab dan ada buku Ende. Setiap kali dia datang ke kantornya, pagi-pagi benar, dia akan buka Alkitabnya, dan kadang dia bernyanyi. Tetapi buka Alkitab itu sudah pasti. Sendiri. Dia bernyanyi, baca firman Tuhan, lalu dia berdoa. Kemudian pintu dia buka, kantornya sudah aktif. Ada yang begitu. Bagaimana dengan saudara? Saya rasa berdoa secara khusyuk, secara pribadi, sudah menjadi kebutuhan kita pada zaman ini.
Sebab saya melihat ada banyak doa-doa yang dituliskan dan diucapkan sekarang lewat Facebook, lewat Instagram. Ada dalam bentuk doa-doa yang baik, tetapi ada juga dalam bentuk doa-doa ejekan, merendahkan, dan yang lain-lain. Saudaraku, doa adalah hubungan personal kepada Allah. Doa bukan untuk dimain-mainkan. Doa bukan untuk dikomersialkan. Doa bukan untuk dipopularkan. Tapi doa adalah sebuah keadaan mengungkapkan hubungan kita kepada Tuhan secara kudus, secara sendiri, secara khusus. Sebab doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi dia bukanlah sesuatu yang harus dimain-mainkan atau dipertontonkan atau dipopulerkan. Bukan. Bukan itu tujuan doa, saudara. Tetapi mengungkapkan kehidupannya kepada Tuhan, dan terutama ialah memohon kuasa Tuhan, kehendak Tuhan terjadi atas diri. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur ini. Dan dia berdoa tidak hanya sekadar lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, lalu sampaikan ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat indah. Tetapi dia berdoa dengan nyaring, berseru-seru dengan nyaring kepada Tuhan. Dia menjerit kepada Tuhan. Tentu karena pergumulan yang dilakukan sudah berat. Itu sebabnya dia katakan, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Dia sungguh-sungguh menggunakan seluruh potensi yang ada dalam ketaatan, ketertundukan, dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Saudaraku, hubungan yang sangat personal, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia mampu menjerit kepada Tuhan, menguraikan, mengungkapkan seluruh keluhan, kesulitan yang ada padanya. Dan itu yang dibutuhkan. Bukan penghiburan dari manusia, tetapi pertolongan dari Tuhan. Melihat dirinya yang lemah, melihat dirinya yang tidak berdaya. Saudaraku, di tengah-tengah kesibukan pada zaman ini, kebutuhan yang sangat kita perlukan adalah komunikasi yang sangat intensif dengan Tuhan. Berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan, mendengar Tuhan, menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Tidak hanya mengungkapkan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan, tetapi juga kita mau mendengar Tuhan menyampaikan pesannya kepada kita. Dengan demikian, saudara-saudara, kuasa Tuhan yang mengalir kepada diri kita, kuasa Tuhan yang ada pada diri kita akan menolong kita menghadapi segala keadaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sesibuk apapun kita, saudara-saudara, mari saudaraku, bangun kembali dengan benar hubungan kita yang intensif, yang akrab dengan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, lihatlah umat-Mu ini. Dengarlah doa-doa mereka, Tuhan. Doa yang terucap pun yang tidak terucap. Lewat jeritan yang terdengar pun lewat jeritan hati yang tidak terdengar. Lewat kemampuan yang baik merumuskan kata-kata untuk permohonan keluhan-keluhan mereka kepadamu, pun lewat ketidakmampuan merumuskan keluhan kesulitannya dengan kata-kata. Ya Bapa, Engkau menembus hingga hati kami yang terdalam. Sesungguhnya kami tahu ya Tuhan, yang terbaik tersedia di dalam tangan-Mu. Ketika kami gagal atau tidak mampu mengungkapkan keinginan kebutuhan kami yang paling perlu, biarlah kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas kami, atas umat-Mu. Sebab ketika kehendak-Mu terjadi dalam diri umat-Mu, dalam pekerjaannya sepanjang hari ini, kami boleh melihat kemuliaan-Mu terpancar lewat umat-Mu ini kepada banyak orang. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Terimalah berkat Allah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini, saudara-saudara. Semoga harimu baik pada hari ini. Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus saudara akuku, ai Yesus kau si pahala tak sampai.